Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ibu-ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang terapi Qur'ani. Sekarang di bagian kedua nih ya, bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu terapi Qur'ani, apa itu manfaatnya ya. Manfaatnya, sekarang kita akan membahas tentang mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah as-syifa. Kenapa sih gitu ya? Kenapa sih kok dibilangin Al-Quran itu adalah as-syifa? Yaitu sebagai obat. Dan diturunkan Al-Quran itu sebagai obat. Itu kenapa? Gitu. Karena ibu, di dunia ini selama kita hidup, kita itu diliputi oleh penyakit. Jadi ingat, penyakit semuanya. Ya, dan yang menyebabkan kita masuk neraka juga penyakit ibu, betul nggak? Kalau penyakit lahiriah, ya, menyebabkan orang masuk surga nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nah, orang tertimpa misalnya sakit, musibah sakit, kemudian dia bersabar. Dia banyak berdoa, dengan sakitnya itu dia bertambah-tambah keimanannya, bertambah-tambah keyakinannya, bertambah-tambah keinsafannya, bertambah-tambah dekatnya kepada Allah. Banyak kan yang seperti itu? Tuh, kalau sakit fisik bisa begitu. Kalau sakit fisik, orang bisa dia betul-betul menjadi insaf, menjadi tobat, menjadi baik. Nah ini orang biasanya gitu. Tahu nggak sakit? Tahu nggak Nabi Ayub ibu? Ya kan? Wah itu dengan adanya musibah sakit, Nabi Ayub bukan tambah jauh kepada Allah, bukan berkurang imannya, semakin hebat dia. Sakitnya fisik. Ya. Nah karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul memberikan bimbingan kepada kita. Al-Quran ini betul-betul mengobati sakit fisik maupun sakit mental. Sedangkan sakit fisik itu bisa menyebabkan orang masuk surga kalau dia dilengkapi dengan Al-Quran. Coba orang gak beriman sakit, bisa masuk surga nggak? Nggak bisa ibu, nggak bisa sama sekali. Kenapa? Nggak berakibat apa-apa. Tapi kalau orang beriman terkena sakit dan imannya semakin kuat, semakin kokoh, dia bisa menyebabkan masuk surga. Nah jadi Al-Quran itu yang berperan, ya, keimanan itu yang berperan. Bimbingan Al-Quran berperan terhadap orang yang sakit. Nah itu yang menyebabkan walaupun dia sakit fisik, itu bisa menyebabkan orang masuk surga. Dan ini sakit fisik. Sekarang pertanyaan, kalau orang sakit mental bisa nggak masuk surga bu? Sakit mental, sakit psikis, penyakit hati bisa nggak masuk surga? Ya, orang sakit mental, ya, sakit mental itu sakit penyakit hati ya maksudnya, ya. Kalau orang dengki itu mentalnya sakit namanya. Ya, orang banyak marah melulu tuh, orang mentalnya sakit tuh, psikis kalau kita bilang gitu. Ya, penyakit psikis
Ya, sakit-sakit dengki, iri, sakit kekafiran, kemunafikan. Itu yang menyebabkan orang masuk neraka. Ya. Jadi bedanya orang sakit fisik dan sakit mental atau sakit psikis itu, kalau sakit fisik bisa menyebabkan orang masuk surga. Tapi kalau sakit psikis, sakit jiwa, sakit penyakit-penyakit hati, itulah yang menyebabkan orang masuk neraka. Kita sebutnya dengan akhlak yang buruk. Itu penyakit, Ibu. Ada nggak di dunia ini? Banyak nggak? Ada nggak dalam diri kita? Ada. Ya, entah dikit entah banyak ada. Ya, entah dikit entah banyak ada. Ya. Nah, karena kita diliputi oleh penyakit, Ibu. Baik penyakit fisik maupun penyakit psikis, penyakit hati. Maka Al-Quran itu turun mengobati itu, yang disebut dengan penyakit pada diri kita. Ya, penyakit pada diri kita dua, penyakit fisik dan penyakit psikis. Kalau orang diobati, ya ada orang penyakit fisik, ya penyakit fisik, diobati dengan Al-Quran, itu diawali dengan kesembuhan penyakit psikisnya dulu. Ya, karena awal dari penyakit, semua penyakit itu adalah diawali dengan gejala penyakit mental, penyakit psikis. 80% orang sakit itu, Ibu, disebabkan penyakit psikis awalnya. Lama-kelamaan jadi penyakit fisik. Nah, kalau penyakit psikisnya ini diobati, maka nanti penyakit fisiknya bisa sembuh dengan sendirinya. Ini konsepnya Al-Quran gitu. Ya, sehingga obati penyakit psikis dalam diri kita, maka penyakit fisik akan dengan sendirinya sembuh. Gitu ya, karena akarnya di sini. Adapun ada obat medis, obat alternatif dan sebagainya, ini hanya sekedar tambahan. Yang utamanya bagi orang beriman adalah obati dulu penyakit psikisnya. Nah, ini penyakit pada diri. Ya, jadi banyak penyakit di dunia ini, Bu. Yang kedua adalah penyakit keluarga. Ada nggak penyakit di keluarga? Yang gimana tuh? Penyakit keturunan. Penyakit di keluarga. Yang memusingkan. Nah, yang memusingkan, yang membuat kita resah, gelisah berada di dalam satu keluarga. Adik berantem sama kakak melulu, penyakit keluarga. Suami berantem sama istri melulu, penyakit keluarga. Saudara deket-deketan begitu selalu ribut, penyakit keluarga. Rebutan warisan. Apalagi rebutan warisan dan sebagainya. Ya. Nah, yang tahu penyakit keluarga itu orang yang berada dalam keluarga itu. Kan ada keluarga yang saya tuh di rumah rasanya kayak neraka. Pernah dengar nggak? Nah, itu. Saya tuh di rumah berkaya neraka. Apa yang menyebabkan di rumah kayak neraka? Biasanya sifat orang per orang di dalam keluarga itu. Si ini iri sama ini dengki, ini iri sama ini marah begini, ini egois, ini nggak mau denger, ini tingkah lakunya buruk, ini di dalam keluarga kayak gitu. Ya, ribut terus, cekcok terus, nggak pernah ada damainya, nggak pernah ada kasih sayang dalam keluarga. Ini banyak terjadi, Bu. Ya, saya tuh banyak dapat, mungkin karena saya ustadz gitu, mereka sering ngeluh pada saya. Orang kaya punya tanah di mana-mana, jabatan tinggi, hidupnya resah. Bahkan bisa seorang ibu tuh nangis tiap hari. Padahal kekayaannya luar biasa banyak. Kenapa? Karena anaknya itu, dia punya anak, kakak dan adik itu nggak pernah akur. Jadi dia sedih terus tuh. Ya, nah ini, Bu. Nah, ini penyakit keluarga. Suami istri ribut terus, nggak pernah ada kecocokan barang dikit.
Jadi di dalam keluarga tuh rasanya kayak neraka. Sekarang pertanyaan, kalau ibu menjadi seorang tetangga, ibu bisa tahu nggak kalau di dalam rumah kayak neraka? Bisa tahu nggak? Sementara dia nggak pernah kedengeran ribut ke orang lain. Nggak bisa tahu kan? Karena kalau ibu datang ke rumah dia pada senyum nggak? Lagi pada ribut, berantem gitu, kita datang. Mereka begitu datang, apa kata dia? Begitu kita datang, dia lagi ribut nih. Begitu kita datang, assalamualaikum, ketok, dia pada senyum nggak? Senyum. Gitu. Ya kan? Kita nggak bisa tahu itu. Tapi hati itu suka tahu ya. Iya, kita harus tahu, ya. Tapi kan kita nggak taunya kan cuma perasaan kita aja. Yang sebenarnya kan kita nggak tahu. Ya, nah jadi ini di dalam keluarga sering kita dengar, aduh di rumah nih rasanya kayak neraka. Itu namanya penyakit keluarga. Kenapa ada penyakit keluarga? Karena sifat-sifat orang di dalam keluarga itu semua berpenyakit. Ya, itu menimbulkan keresahan, kegelisahan, kegalauan. Ya, tidak tentram rasanya di rumah walaupun harta banyak ibu. Apalagi nggak punya harta. Ya, ini penyakit keluarga dan ini banyak terjadi. Ya, banyak nggak lihat orang-orang yang kelihatan di publik ya, kelihatan di publik kelihatannya akur gitu. Waktu masa pacaran akur banget. Begitu udah nikah, baru beberapa bulan minta tuh. Kenapa? Karena penyakit keluarga. Gitu. Ya. Sama saudara dan sebagainya. Ya. Nah, ini penyakit-penyakit. Terus yang ketiga, ada yang namanya penyakit masyarakat. Ya, penyakit masyarakat di satu lingkungan sini nih. Ya, satu lingkungan banyak yang narkoba. Ya, banyak yang berjudi, banyak yang pezina. Ya, banyak lagi yang tawuran. Korupsi. Ya, penyakit masyarakat lingkungan kecil deh. Ya, lingkungan kecil, tawuran. Masyarakat besar. Ya. Itu negara kan ya Pak? Kalau korupsi negara. Nasional. Ya, nasional. Ya. Nah, itu benar-benar di masyarakat itu benar-benar resah ibu. Coba di sini. Tawuran anak sekolah dekat-dekat sini. Kita resah kan? Itu penyakit masyarakat. Di situ ada narkoba, di sini ada narkoba, di sini ada judi, di situ ada perzinahan, di sini coba jadi gak karuan kita. Itu namanya penyakit masyarakat. Dan itu terjadi gak di dunia? Terjadi, Bu. Ya. Jadi kita ini dilingkungi oleh penyakit itu. Nah, karena itulah Al-Quran turun untuk mengobati penyakit-penyakit pada diri, penyakit pada keluarga, penyakit pada masyarakat. Nah, kalau udah tingkat bangsa dan negara, ya tingkat nasional kata ibu tadi itu. Nah, itu udah ada korupsi, ketidakadilan, nepotisme, penindasan, penjajahan, ya perampokan, pemerasan. Nah, itu tingkat negara tuh. Negara menjajah rakyatnya misalnya. Korupsi besar-besaran. Itu penyakit. Kalau udah menjadi penyakit di dalam sebuah bangsa. Coba tuh. Makanya pantas kan Al-Quran turun menjadi jadi obat, jadi asyifa, jadi obat untuk kehidupan secara keseluruhan. Ya. Nah ini Bu. Yang berikutnya adalah penyakit perusahaan. Nah kalau kita lihat ibu-ibu sekalian, penyakit perusahaan itu banyak terjadi di perusahaan-perusahaan di mana perusahaan itu kadang-kadang bisa bangkrut dia.
karena penyakit yang betul-betul disebabkan oleh manusianya. Jadi banyak perusahaan yang bangkrut, yang rugi, itu bukan karena keadaan ekonomi, bukan karena keadaan pemasaran, bukan karena keadaan yang lain-lain, tetapi karena orang-orang yang berada di dalamnya. Jadi orang-orang yang berada di dalamnya itu, yang bekerja di dalamnya itu, mereka semua punya penyakit-penyakit. Penyakit yang ada di dalam diri orang-orang yang bekerja. Nah, yaitu misalnya adalah orang-orangnya tuh korupsi di dalamnya. Korupsi terhadap perusahaan. Orangnya tuh sulit diatur. Dia tidak disiplin. Terjadi pemborosan-pemborosan. Komunikasi antar satu orang dengan orang yang lain itu terhambat. Karena sifat-sifat buruk pada dirinya. Terus tidak ada kerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing orang, masing-masing unit itu sifatnya egoisnya luar biasa. Lebih mementingkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan perusahaan. Nah, orang-orang yang bekerja di situ kadang-kadang juga sifatnya betul-betul dalam keadaan frustasi dia. Karena kecewa, karena stres, kemudian dia malas. Kadang-kadang ada yang sifat menjilat, menginjak-injak, suka memfitnah, dan konflik-konflik yang lain di perusahaan itu. Nah, kalau udah terjadi seperti ini, maka penyakit di dalam perusahaan itu menjadi luar biasa. Baik dia terjadi antar karyawan, antar unit, bahkan yang terjadi antar direksinya, antar direkturnya seperti ini. Nah, ini salah satu penyakit di dalam perusahaan yang ini sangat-sangat menyulitkan perusahaan. Nah, karena itulah kepada para pegawainya, pada stafnya, para pejabatnya, itu terdapat penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya itu. Nah, sehingga perusahaan itu menjadi terhambat. Bahkan dia bisa-bisa gulung tikar, terjadi kerugian-kerugian itu. Nah, karena itulah perlu diobati penyakit perusahaan ini. Artinya orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan itu. Nah, itulah Al-Quran turun sebagai obat dari penyakit yang ada di dalam perusahaan. Al-Quran menyuruh, Al-Quran memberikan pandangan, Al-Quran memberikan bimbingan dan arahan agar manusia saling memaafkan, berkasih sayang, beriman, bertakwa, bekerja sama, saling memberikan satu dengan yang lain kebajikan, saling memberikan sodakoh senyum, saling memberikan sodakoh tenaga, saling memberikan sodakoh pikiran. Nah, inilah kerjasama itu terbangun supaya menghilangkan sifat egois, menghilangkan sifat iri, dengki, dan sebagainya. Nah, ini akan terjadi di perusahaan. Nah, bimbingan Al-Quran itu luar biasa terhadap perusahaan. Orang diinsafkan dan disadarkan untuk berubah kepribadiannya. Nah, dengan adanya Al-Quran ini, kemudian diajarkan kepada para pegawai. Dia mampu mengubah kepribadiannya, maka insya Allah penyakit-penyakit di dalam perusahaan itu akan hilang. Perusahaan akan berubah. Daya kerjanya menjadi bagus, produktivitasnya menjadi tinggi, komunikasinya menjadi lancar. Kemudian dengan sendirinya keuntungan pun akan diraih. Hambatan-hambatan bisa diatasi. Kerjasama akan terbangun. Nah, itu melalui kesadaran-kesadaran yang dibangun di dalam diri manusia, di dalam diri para pegawainya. Nah, sehingga para pegawai itu bukan hanya berpikir materi, tetapi dia disadarkan, diinsafkan bahwa semua kebajikan-kebajikan itu terpulang kepada dirinya sendiri, menjadi kebajikan untuk dirinya sendiri, yang akhirnya akan berdampak kepada perusahaan.
Nah, inilah motivasi yang diberikan oleh Al-Quran supaya kita mampu berbuat kebajikan, mampu memberi manfaat pada diri, pada perusahaan, pada lingkungan, pada orang lain. Nah, inilah Al-Quran akhirnya dia menjadi asyifa, menjadi obat untuk penyakit-penyakit perusahaan, yaitu penyakit yang ada di dalam diri orang-orang yang bekerja di perusahaan itu, dari tingkat direkturnya sampai tingkat office boy-nya. Inilah fungsi Al-Quran itu diantaranya, mengobati diri sendiri karena penyakit fisik dan penyakit psikis, mengobati keluarga karena penyakit yang namanya iri, dengki, marah di dalam keluarga, sifat-sifat orang, sombong segala macam yang menyebabkan keluarga jadi resah, gelisah. Ya, penyakit masyarakat. Ya, benar-benar terjadi yang tawuran, yang narkoba dan sebagainya, negara yang namanya korupsi dan sebagainya. Ya, yang dijelaskan tadi. Nah, itulah Al-Quran untuk itu. Untuk obatnya. Maka salah satunya disebut Al-Quran itu asyifa namanya. Jadi kita tidak lepas dari penyakit itu. Baik dia di dalam diri, di dalam keluarga, di dalam masyarakat maupun negara. Mungkin ada sebagian kita yang dapat yang kecil. Diri kita ada tapi kecil, di keluarga kita ada tapi kecil, gak begitu terasa. Tapi ada banyak orang yang memang penyakitnya itu besar di keluarga, itu yang menimbulkan keresahan. Ya, inilah fungsi Al-Quran itu. Nah, jadi kalau dia udah menjadi obat, betul-betul untuk menjadi obat, kan gak bisa hanya dipelajari lewat tajwid, Ibu. Ya kan? Nggak bisa hanya dipelajari lewat tafsir, nggak bisa. Ya tentu harus betul-betul didalami, dihayati, sampai diamalkan oleh kita. Ya, betul-betul Al-Quran itu menjadi jiwa dan terpraktekkan di kehidupan. Tidak bisa hanya tafsir. Gini, ya. Nah, karena itulah ibu-ibu sekalian, mengapa kita mempelajari Al-Quran itu perlu berkualitas. Ya, berkualitas. Yang ditingkatkan tuh sekarang kualitasnya. Ya, kualitasnya. Apa itu kualitas? Nah, saya kasih contoh. Ibu-ibu kalau baca Al-Quran pahala nggak? Pahala, pasti dapat pahala. Satu huruf pahalanya berapa? 10, Bu. Ya, satu huruf pahalanya 10. Nah, terus apakah kita sudah cukup hanya dengan pahala 10? Ya kan belum dong. Kalau bagi orang yang ngerti belum cukup. Ya, tentunya kalau satu huruf ya udah 10. Kalau dirangkai huruf-huruf itu menjadi kalimat, pahalanya tambah, Bu. Jadi 100, Bu. Kalimat. Nah, kalau dia dirangkai lagi dari kalimat itu menjadi artinya, Ibu, udah nambah lagi 1000. Ya. Nah, kalau yang 1000 ini digali lagi lebih dalam menjadi makna-maknanya, ya, menjadi 100.000. Kalau udah 100.000 dihayati lagi, didalami, dihayati lagi, bisa jadi 10 juta pahalanya tuh, Bu, Al-Quran itu. Apalagi dia diterapkan dalam kehidupan menjadi tanpa batas. Ya, nah ini Ibu lihat, sebetulnya pahala itu yang diperoleh oleh kita orang-orang beriman ini menjadi tanpa batas, tak terbatas, tak terhingga. Kalau kualitasnya terus-menerus kita tingkatkan. Jadi bukan hanya 10. Ya. Coba lihat di dalam surat At-Tin. Ya, surat At-Tin tuh, ya mungkin ada yang Al-Quran ya. Surat 95.
Ya, saya bacain aja. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairum mamnun. Tuh. Ya, orang-orang yang beriman itu dan beramal saleh dia, pahalanya itu ya tiada pernah putus-putusnya. Nggak ada batas-batasnya, Bu. Jadi bukan hanya sekedar 10, kalau dia mau meningkatkan itu. Ya, nah repotnya kita ini tidak mau pahala yang 100 juta, maunya 10 saja. Maka dia baca Quran aja, alif, ba, ta, sa, dia mudah 10 dapat 10. Selama ini taunya segitu doang. Padahal Al-Quran itu kalau didalami terus sampai diterapkan dengan berkualitas, dia bisa menjadi 100 juta pahalanya, bahkan lebih. Ya, aneh gini. Nah, kalau kita cuma minta pahala cuma 10 itu dan sudah puas dengan 10 itu, kira-kira bisa nutupin nggak ke dosa kita? Saya tanya. Dosa kita bertimbun-timbun, nggak pernah dihitung. Nggak pernah dihitung, Ibu. Dosa bertimbun-timbun nggak pernah dihitung. Yang dihitung pahala aja. Dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, dosa jiwa, dosa raga, dosa mulut, dosa hati, dosa perasaan. Itu nggak pernah dihitung sama kita, Bu. Itu udah bertimbun-timbun. Sementara pahala yang dicari cuma 10, nggak nutup. Ya, nggak nutup, Ibu. Nah, karena itulah kita berlomba-lomba supaya kita meningkatkan kualitasnya. Ya, meningkatkan kuantitasnya. Ini contoh. Ya, contoh, Ibu ya. Saya ngajar di sini tentang salat khusyuk. Kita udah dalamin, kita udah praktekkan, kita udah hayati, kita udah kaji segala macam. Nah, ibu-ibu terus mempraktekkan, meningkatkan kualitasnya. Kalau saya, Bu, cuman di sini, ya pahala saya cuman berapa orang, Ibu? Nah, sekarang kita buat supaya pahalanya lebih banyak. Gimana caranya? Nah, saya rekam nih ya, saya ada cerita. Ya, sekarang itu dimasukin di internet. Ya, satu hari sekarang ini 1.500 orang dengerin internet itu. Nah, jadi saya bukan lagi hanya segini, 1.500 orang setiap hari itu. Ya, padahal kalau kita hanya di sini segini. Nah, itulah pahala, Ibu. Dan tanpa batas. Bagaimana kita meningkatkan kualitas amal kita? Ya, baik dia secara kualitas maupun secara kuantitas. Gitu. Jadi kita berpikir terus dalam dakwah ini, mengingat-ingat diri supaya kita dapat pahala yang tidak pernah putus. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana meningkatkan kualitas, ya. Ya, ini ada di dalam pelajaran kita, ya. Di dalam pelajaran kita itu ada yang namanya 6M. Ya. 6M. Nah, ini ada di sini nih. Ya, di halaman 55. Ya, kalau tadi satu huruf 10, kemudian kita tambah lagi menjadi kalimat, ya, kemudian diartikan, habis artinya sangat dipahami. Nah, kita lihat di 6M halaman 55. Ya, kapan dia menjadi meningkat kualitasnya? Satu, M pertama adalah memahami dulu apa yang dibaca, apa yang ditulis, itu dipahami. Ya. Yang kedua, ya, kalau tak dipahami itu tafakur namanya. Yang kedua adalah menghayati, tadabbur namanya, meresapi ke dalam jiwa. Ya, kualitasnya meningkat. Yang ketiga,
adalah kita betul-betul merasakan betul. Kayak tadi itu, Bismillahirrahmanirrahim, artinya tahu, maknanya tahu, merasakan betul nikmat dan rahmat Allah yang diberikan pada kita. Tadi kan begitu tuh tadi. Nah, ini kualitasnya naik menjadi merasakan. Yang keempat adalah mengulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Semakin dia diulang, Bu, kualitasnya meningkat, Ibu. Dia gini. Tapi kalau dia sekali saja merasakan, bisa hilang nggak, Bu? Hilang. Tapi kalau diulang-ulang, dia akan masuk ke dalam jiwa kita. Terus diulang-ulang. Makanya disebut mengulang-ulang. Nah, setelah diulang-ulang, akan meningkat lagi, dia menikmati namanya. Ya, kayak tadi tuh, Bismillahirrahmanirrahim, kita udah ulang-ulang, wah, betul-betul kita bisa menikmati. Ya, tadi Ibu, nggak tahu berapa persen yang waktu latihan sholat tadi yang bisa menikmati, nggak tahu berapa. Ya, kalau memahami mungkin rata-rata paham. Tapi yang tadi yang menikmati belum tentu tuh. Iya, karena kita masih fokus dengan itu, Pak. Belajar. Iya. Akhirnya tadabbur. Nggak apa-apa. Ngeluarin memori. Iya, karena kita baru belajar. Belum terasa tadi karena masih fokus. Setelah ini aku apa? Setelah ini apa? Iya, itu. Nah, yang tadi Ibu, ya, yang sudah dia bisa menikmati itu kalau dia sampai ke tingkat 5. Oh, mengobati. Ya. Nah, setelah dia merasakan betul, menikmati betul, baru dia bisa mengobati itu. Ya, betul-betul mengobati perasaannya, mengobati jiwanya, mengobati fisiknya nantinya itu. Lebih seger dia. Kalau tadi kan agak pusing kan, masih mikir-mikir dulu kan ya. Iya kan? Waduh, ini apa lagi nih? Ini apa lagi nih kan gitu ya. Nah, masih pusing tuh tadi tuh. Nah, tapi mereka yang sudah terlatih, Bu, tadi itu sudah sampai di menikmati dan udah mengobati tadi itu. Itu rasanya, Bu, tadi itu saya aja yang bimbing. Waduh, rasanya luar biasa. Rasanya lega, rasanya lapang, rasanya seger, ini otak-otak nih kayaknya, waduh, betul-betul luar biasa terasa. Tadi aja saya bimbing seperti itu. Itu 50 menit, tadi tuh 50 menit, Ibu. Saya tuh tidak terasa sama sekali. Ya, karena ini sudah terbiasa dan sudah menikmati, akhirnya walaupun dengan cara seperti itu udah mengobati diri saya. Ya. Nah, jadi ini terapi Qur'ani, yang akan kita jelaskan nanti dengan kualitas yang terbaik, sehingga pahalanya itu bisa langsung dirasakan, yaitu mengobati mental dan fisik langsung. Nah, tapi prosesnya yang ini 6M. Masih ingat namanya apa? M pertama memahami, menghayati, merasakan, mengulang-ulang, menikmati, mengobati. Ini asyifa. Kualitasnya nanti itu. Ya. Ya, kualitas. Nah, orang-orang yang sudah merasakan seperti ini, dia akan merasakan tuh yang namanya mukjizat Quran itu. Ya, tapi yang udah gini, Bu, dia akan merasakan mukjizat Al-Quran itu. Kalau kita kan baru tahu aja udah sok-sokan kan. Oh, udah tahu kok Qurannya ayat sekian, surat sekian kan ya. Nah, udah paling pintar deh perasaan kita tuh kan. Nah, padahal dia harus sampai sini, Bu. Nanti ini yang akan kita coba terapkan dalam terapi Quran ini. Ya, karena itulah dia perlu pelajaran yang benar dan sempurna. Kalau sekarang kan kita baru memahami aja belum kan? Nah, apalagi sampai merasakan, apalagi sampai mengobati. Nah, disinilah kita coba nanti untuk meningkatkan kualitas sampai dengan Al-Quran itu menjadi as-sifat dalam diri kita. Jadi Al-Quran itu kepakai, Bu. Dari mulai pahala 10, ini pahalanya udah gak terbatas nih. Jadi as-sifat.
Dan udah seperti ini Bu, bisa terjadi mukjizat itu pada diri kita. Ya artinya mukjizat itu kan memang para nabi, ya, nggak bisa dipelajari dan sebagainya. Tapi untuk kita nggak tahu namanya apa, sejenis itu, tapi keistimewaan lah akan Allah berikan langsung. Ya, nah ini Ibu, inilah terapi Qur'ani itu, mengobati segala macam penyakit. Dan bagaimana caranya kita harus tingkatkan kualitas kita dalam mempelajari Al-Quran dengan 6M itu. Ya, dengan 6M itu. Nah, ini akan kita merasakan langsung bagaimana dahsyatnya Al-Quran yang kita rasakan ini. Ya, nah ini tentunya kalau kita tahu ini bagaimana manfaat besar dari Al-Quran itu, baru kita tahu Al-Quran itu betul-betul asy-syifa. Ya, kita ulang sedikit. Kenapa Al-Quran diturunkan dan sengaja Allah berikan untuk asy-syifa, untuk obat manusia? Karena memang kita diliputi penyakit pada diri, ya, penyakit mental, penyakit fisik, penyakit di keluarga, menjadi resah, gelisah hidup di keluarga ini. Rasanya keluarga seperti neraka, banyak seperti itu. Ya, di dalam diri kita juga ada, cuman kadarnya. Ada penyakit masyarakat, yang tawuran, yang narkoba dan sebagainya. Ya, terus ada lagi penyakit bangsa dan negara, yang namanya ketidakadilan, yang namanya korupsi dan sebagainya. Nah, Al-Quran turun menjadi asy-syifa, mengobati semua penyakit itu. Ya, dengan syarat dipelajari dengan 6M. Memahami, menghayati, merasakan, mengulang-ulang, menikmati, baru mengobati. Ya, mungkin ini dulu Ibu-ibu tentang terapi Qur'ani. Nanti kita lanjutkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.